Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Alifa Sapnarosyada dengan NPM 2052012. Di sini saya akan menjelaskan dari subjek hukum pengangkutan. Yang pertama, pengangkutan jalan. Pengangkutan jalan adalah pengangkutan yang mendapat izin operasi dari pemerintah menggunakan pemungutan bayaran. Lalu yang kedua, pengangkutan kereta api, yaitu perusahaan PT Kereta Api yang mendapatkan izin dari operasi pemerintah menggunakan pemungutan bayaran. Yang ketiga, pengangkutan perairan adalah pengangkutan yang mendapatkan izin operasi dari pemerintah digunakan dengan memungut bayaran juga. Lalu yang terakhir ada pengangkutan udara niaga, yaitu pengangkutan yang mendapat izin operasi dari pemerintah menggunakan pemungutan biaya. B. Penampungan. Undang-Undang Pelayaran Undang Penerbangan Indonesia tidak memakai istilah penggunaan jasa. Di dalam KUHD Indonesia menggunakan kata penumpang. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan bahwa pengguna jasa adalah perseorang yang menggunakan jasa perusahaan pada pasal angka 22 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Undang-Undang Perkeretaapian Indonesia menentukan bahwa pengguna jasa adalah setiap orang yang menggunakan jasa pengangkutan kereta api pada pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Lalu penumpang adalah semua orang yang ada di kapal kecuali nakoda pada pasal 341 KUHD. Selanjutnya ada pengirim. Undang-Undang Perkeretaapian menggunakan istilah penggunaan jasa dan penerima barang berdasarkan pasal 41, pasal 143, dan pasal 145 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Lalu, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan bahwa perusahaan pengangkutan umum wajib mengangkut orang dan atau barang setelah disepakati perjanjian serta melakukan pembayaran. Dalam pasal 186 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009. Lalu, istilah pengiriman tidak dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, yang mana pengirim barang adalah pihak dalam perjanjian yang bersatu sebagai pemilik barang atau bertindak mewakili barang. Dan terakhir, Undang-Undang Penerbangan menggunakan istilah pengguna jasa pengangkutan udara. Badan Usaha Pengangkutan Udara Niaga wajib mengangkut orang atau kargo dan pos setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan udara niaga dalam pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Dan terakhir, penerima. Penerima menurut Undang-Undang Pengangkutan yaitu 1. Perusahaan atau seseorang yang peroleh hak dari pengirim. Yang kedua, dibuktikan dengan pengusahaan dokumen. Lalu yang kedua ada dibuktikan dengan pengusahaan dokumen pengangkutan, dan yang ketiga membayar atau tanpa membayar biaya pengangkutan. Cukup sekian, terima kasih. Nama saya Yusina Ilestari, NPM 2012011209. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengangkutan sebagai perusahaan penunjang pengangkutan terdiri dari A. Perusahaan ekspedisi muatan. Menurut ketentuan KUHD Indonesia, perusahaan ekspedisi muatan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mencarikan pengangkut barang di darat atau di perairan untuk kepentingan pengiriman. Diatur dalam buku 1, bab 5, bagian 2, pasal 86-90, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD Indonesia untuk pengangkutan kereta api dan perairan. B. Perusahaan agen perjalanan. Agen perjalanan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mencarikan penumpang bagi perusahaan pengangkutan kereta api, kendaraan umum, kapal atau pesawat udara niaga. C. Perusahaan agen pelayaran. Agen pelayaran adalah perusahaan barang melalui perairan. Dikenal 3 jenis agen pelayaran, yaitu agen umum atau general agent, sub-agent, dan cabang agen. Perusahaan muat bongkar. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2002 menentukan yang dimaksud dengan perusahaan muat bongkar adalah badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan muat bongkar dari dan ke kapal. Perusahaan ini berstatus badan hukum baik badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selandayani, NPM 201211242. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek hukum pengangkutan. Dibagi yang pertama ada alat pengangkut dan dengan tenaga mekanik. Kemudian dibagi lagi menjadi jenis alat pengangkut dan sifat alat pengangkut. Yang kedua ada muatan yang berupa barang dan penumpang. Arti barang di sini adalah barang yang sah yang dilindungi oleh undang-undang, objek perdagangan termasuk juga hewan. Kemudian yang ketiga ada biaya angkutan, yaitu sejumlah uang sebagai pedoman penetapan tarif. Dan yang terakhir ada dokumen angkutan. Apa yang dimaksud dengan dokumen angkutan adalah setiap tulisan yang dipakai sebagai bukti dalam pengangkutan berupa naskah, tanda terima,
tanda penyerahan, tanda milik atau hak, contohnya adalah tiket atau karcis.